Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Matius 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi memberitakan Injil bahwa kerajaan sorga sudah dekat, Yesus berpesan agar mereka jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan agar mereka pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 5 sampai ayat 6. Selain itu, Yesus juga berpesan agar para murid menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat. Itu di ayat 8. Sebab para murid sudah diberi kuasa oleh Yesus untuk melakukan semuanya itu. Kita baca di ayat 1. Mereka juga tidak boleh membawa emas, perak atau tembaga, juga tidak membawa bekal dalam perjalanan. Jangan membawa baju, 2 helai, sepatu ataupun tongkat, sebab orang yang bekerja sudah seharusnya dijamin kebutuhan hidupnya. Ayat 9 sampai ayat 10. Dan masih banyak lagi nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai bekal bagi mereka untuk pergi memberitakan Injil. Renungan hari ini merupakan nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa para murid itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus menyuruh dan mengutus mereka untuk pergi berjalan melakukan pekerjaan misi di bawah otoritas Allah. Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengutus mereka agar pergi mendahuluinya dalam mempersiapkan misi pelayanan dan karya besar yang akan dilakukan oleh Yesus sendiri. Mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Seperti domba yang lemah dan tidak memiliki kekuatan, demikian murid-murid itu diutus ke tengah-tengah serigala yang merupakan binatang buas yang sangat ganas. Akan tetapi, ketika kawanan domba berada dalam lindungan sang gembala, maka kawanan domba tersebut akan aman meskipun dikepung gerombolan serigala yang ganas. Demikian, para murid itu senantiasa hidup dalam lindungan dan penyertaan Tuhan dalam memberitakan Injil keselamatan ke tengah-tengah dunia yang ganas dan penuh dengan tantangan. Hal ini pula yang menjadi gambaran dalam pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan dan sebagai umat Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, kita digambarkan seperti domba-domba yang lemah, yang diutus memberitakan kabar keselamatan yaitu Injil Kristus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, bahkan digambarkan seperti serigala yang mengancam dan membahayakan, yang mungkin membuat kita berada dalam keadaan takut. Akan tetapi sebagai murid Kristus, kita akan aman ketika kita berada dalam lindungan sang gembala kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kekuatan kita bukanlah berasal dari dalam diri kita, tetapi kekuatan kita berasal dari Yesus Kristus. Perjalanan pelayanan kita sebagai umat Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi. Bahkan hal-hal yang mengancam dan membahayakan nyawa kita pun bisa jadi membuat kita khawatir dan takut. Mungkin kita akan mengalami penolakan, mungkin kita akan mengalami hinaan, cibiran, penderitaan, sakit, kecewa, kebutuhan hidup yang tidak tercukupkan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketika kita sudah memilih dan menetapkan hati untuk melayani dan mengikut Yesus, maka kita sudah harus siap dengan segala resiko yang ada ke depannya. Firman Tuhan mengingatkan dan menjamin kita bahwa Dia akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Apalagi ketika melayani Dia, sama seperti menjadi domba di tengah serigala, yakinlah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan dengan sendirinya, tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Itulah yang dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita boleh tetap setia mempercayakan hidup kita dan pelayanan kita kepada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik dalam melayani Tuhan, terlebih dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga, sebab Tuhan senantiasa menyertai, menolong, dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.